Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzati dengan NIM 191111224. Saya dari kelas PAI 4E. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran metodologi pembelajaran PAI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang digunakan di SD 10 Lubuk Besar. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD 10 Lubuk Besar, diketahui bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh narasumber yang bernama Ibu Masmawati yang di SD tersebut ditugaskan menjadi pendidik mata pelajaran PAI. Nah, adapun metode yang beliau gunakan yaitu yang pertama metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode penugasan. Nah, dan terkait metode tadi, narasumber mengatakan bahwa metode-metode tersebut dia gunakan tergantung dengan materi apa yang sedang dipelajari dan waktu dalam penggunaan metode tersebut. Dan terkadang juga narasumber sering menggabungkan beberapa metode sekaligus dalam penyampaian materi pembelajaran, seperti metode ceramah diselingi dengan metode tanya jawab dan penugasan. Dan adapun pada materi pembelajaran yang bersifat praktek, seperti misalnya praktek sholat, praktek ngaji, tayamum, dan sebagainya, biasanya narasumber menggunakan metode demonstrasi diselingi tanya jawab dan metode ceramah. Kemudian saya menanyakan kepada narasumber terkait dengan kelebihan dan kekurangan metode-metode yang guru PAI tersebut gunakan. Dan narasumber mengatakan bahwa kalau setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi diketahui misalnya dalam suatu kelas itu tentunya murid-murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama saya akan memaparkan tentang pengertian metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi, narasumber mengatakan kalau metode ceramah ini kelebihannya adalah lebih mudah diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran dan lebih fleksibel penggunaannya, misalnya waktu dan bahan ajarnya. Karena jika pelajarannya banyak dan waktunya terbatas, maka narasumber mengatakan dengan metode ceramah ini bahan pelajarannya dapat disampaikan sekedar pokok-pokoknya saja. Nah, jika permasalahannya waktunya masih banyak, maka narasumber biasanya menjelaskan bahan ajarnya dengan lebih mendetail. Nah, sedangkan kalau kekurangan dari metode ceramah ini, terkadang siswa itu saat narasumber menjelaskan dengan metode ceramah, mereka asik bercerita dengan teman sebangkunya. Karena berdasarkan pemaparan dari narasumber, siswa itu cenderung bosan kalau sudah lama-lama mendengarkan ceramah atau apa yang disampaikan oleh gurunya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tanya jawab yang digunakan narasumber dalam pembelajaran PAI di SD 10 Lubuk Besar. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang metode tanya jawab ini. Nah, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir dari peserta didik itu sendiri yang dilakukan oleh guru. Nah, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber mengatakan kalau dalam metode tanya jawab ini kelebihannya jika digunakan di kalangan anak SD seperti di sekolah ini, suasana belajarnya menjadi lebih hidup dan tidak ada yang mengantuk saat pembelajaran. Nah, sedangkan kalau kekurangannya itu cenderungnya metode tanya jawab ini membuat siswa ketakutan dikarenakan mereka takut tidak tahu dalam menjawab pelajaran yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya itu. Nah, kemudian saya menyarankan agar guru ini tidak memberikan pertanyaan yang terlalu sulit kepada peserta didik pada tingkat SD ini. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai metode demonstrasi yang digunakan oleh pendidik di SD 10 Lubuk Besar. Dan terlebih dahulu saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai metode demonstrasi ini. Nah, metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melaksanakan sesuatu kepada anak didik yang berkaitan dengan materi praktek. Nah, adapun kelebihan metode pembelajaran demonstrasi ini menurut narasumber yang saya wawancarai, yakni perhatian anak didik itu dapat dipusatkan atau dapat dikontrol dengan metode ini. Dan siswa juga dapat lebih mengerti terkait dengan materi yang disampaikan. Metode ini digunakan ketika penyampaian materi pembelajaran yang bersifat praktek, seperti praktek sholat, praktek tayamum, mengaji, dan sebagainya. Nah, kalau dari segi kekurangannya, penggunaan metode ini tidak semua materi pembelajaran dapat didemonstrasikan dan terkadang alat peraganya pun tidak memadai. Baiklah, yang selanjutnya yaitu metode penugasan. Nah, metode penugasan adalah penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan sejumlah tugas kepada siswa atau peserta didik baik secara individual maupun kelompok untuk mempelajari sesuatu, kemudian siswa harus mempertanggungjawabkan atau menghafal pelajaran. Baiklah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dengan wawancara dengan narasumber mengatakan kalau kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu dapat membiasakan siswa untuk disiplin dan giat dalam belajar. Karena anak SD ini seperti yang kita ketahui bahwa kalau tidak ada tugas mereka jarang buka buku menurut pemaparan dari narasumber. Nah, dengan metode ini siswa dapat mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari. Dan kekurangan dari metode ini adalah ada sebagian siswa yang merasa kesulitan
dalam mengerjakan tugasnya. Dan siswa juga sering merasa jenuh ketika terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Untuk itu narasumber biasanya memberikan sejumlah pertimbangan dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI di SD 10 Lubuk Besar. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan dari pemaparan narasumber menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, karena narasumber memaparkan bahwa kalau pembelajarannya itu narasumber memberikan penjelasan mengenai definisi, konsep, dan contoh-contoh dan isi materi pembelajaran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tenaga pendidik pengajar PAI ini menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, terdapat yang terdapat dalam metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Narasumber mengatakan kalau pembelajaran di tingkat SD ini lebih banyak guru yang aktif dalam menjelaskan materi yang disampaikan, dan juga penggunaan strategi deduktif, karena guru PAI di SD 10 ini menjelaskan dari materi yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Baiklah, yang selanjutnya mengenai teknik pembelajaran yang digunakan guru PAI di SD 10. Nah, adapun teknik yang digunakan narasumber dalam menyampaikan materi pembelajaran yaitu narasumber menggunakan teknik variansi, yang mana narasumber menggunakan beberapa metode dalam satu materi pembelajaran, karena narasumber mengatakan bahwa agar siswa itu tidak cenderung selalu jenuh. Nah, yang kedua yaitu teknik penggunaan media, yang mana narasumber menggunakan media dalam menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya menunjukkan gambar mengenai tata cara praktek sholat dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknik menyelipkan candaan atau jenaka pada saat menyampaikan pembelajaran. Narasumber mengatakan bahwa teknik ini digunakan karena siswa itu terkadang jenuh jika dari awal sampai akhir pembelajarannya menjelaskan materi pembelajaran saja. Untuk itu narasumber memberikan jenaka untuk mengurangi ketegangan pada saat proses pembelajaran. Nah, teman-teman, cukup hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.